membahayakan orang yang dilarang adalah membahayakan dalam masalah menyusui anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik. Seorang ibu tidak boleh dijadikan menderita, mengalami bahaya disebabkan anaknya. Wala mauludul lahu biwaladi. Begitu juga seorang ayah tidak boleh dijadikan mengalami mudarat disebabkan karena anaknya. Nah, penjelasannya bagaimana? Syekh Sa'di Pak dalam tafsirnya. Ini saya bacakan. La tudarra walidatum biwaladiha ay la yahillu an tudarral walidatu bisababi waladiha imma antumna amin irdaihi aw la tu'tama yajibulaha minan nafaqati wal kiswati awil ujrati. Seorang ibu tidak boleh dimudoroti gara-gara disebabkan karena anaknya. Maksudnya bagaimana? Ini contoh Pak ya. Ada pasangan suami istri menikah. Pisah. Lah kebetulan anaknya masih kecil. Anaknya masih perlu ASI eksklusif, ASI murni. Lah, dalam hal ini karena mereka sudah berpisah, ternyata ibunya ini Pak masih pengen nyusu dan ngerawat anaknya yang masih kecil itu. Ya ora apa-apa Mas, sing pisah kan awake dhewe. Ning itu kan buah hati kita. Karena dia masih kecil, butuh susu eksklusif, saya mau merawat dan mau menyusuinya. Karena istrinya mau Mas, rela Pak. Maka suaminya tidak boleh Pak. Suaminya tidak boleh melarang, suaminya tidak boleh menghalangi. Awake dhewe wis pisah. Kowe udah dadi bojoku, aku wis ora dadi bojomu, ora usah nyusu-nyusuan. Iki anakku iki, tak susukno wong. Apa tak susukno sapi, iku urusanku. Wis kono kowe lunga. Nah, itu enggak boleh Pak itu. Itulah maksudnya la tudarra walidatum biwaladiha. Istrinya sudah enggak jadi istrinya, sudah pisah. Tapi istrinya itu kan anaknya suami kan Pak ya. Itu anaknya suami yang wajib menafkahi suami. Tapi istrinya kok tetap rela. Mas, sini tak susonane. Ini kan masih waktu masih umur perlu susu eksklusif, saya mau nyusui. Suaminya enggak boleh nolak Pak. Ra usah susu-susunan, ra usah, enggak boleh. Kalau dia melarang istrinya menyusui, itu namanya bentuk memudoroti istrinya. Nah, sebab kalau air ASI tidak disusu, kan sakit Pak ya, harus dibuang, harus ini, harus itu. Atau Pak, si suami itu membolehkan istrinya menyusui anaknya. Ini dalam kondisi pisah ya Pak, pisah. Udah cerai. Istrinya mau nyusui. Tapi si suami tidak memberi upah. Ini namanya memudoroti Pak. Karena mereka sudah pisah, istrinya mau menyusui anaknya suami itu, maka suami wajib memberi upah. Anaknya itu kan butuh pempes, butuh macam-macam lah Pak itu, dihitung. Nanti istrinya yang mantan istrinya itu yang mau menyusui anaknya itu kan kudu dikasih upah Pak itu. Sebulan berapa, kalau enggak dihitung sebulan ya seminggu berapa, atau dihitung harian sehari berapa. Itu hak istri minta upah. Dan suami wajib memberi upah. Kalau suami Pak, anaknya dibiarkan disusui oleh mantan istrinya, kemudian suaminya enak saja tidak memberikan sesuatu upah, itu namanya suami yang menyusahkan mantan istrinya. Dan itu dilarang. Dan itu haram hukumnya itu. Kalau dia menyusahkan mantan istrinya, Allah akan menyusahkan dia.
Wala mauludul lahu biwaladi. Begitu juga seorang ayah tidak boleh dimudoroti gara-gara anaknya. Maksudnya apa, Pak? Bi antamtani amin irdaihi ala wajhil mudarrati lahu au tatlubu ziyadatan alal wajib. Contoh, Pak. Suami istri pisah, anaknya masih kecil, butuh ASI eksklusif. Dan ternyata Pak, anak ini Pak, disusukan ke orang-orang ora cocok. Diminumi susu sapi ora cocok. Yang paling mahal harganya ora cocok. Cocoknya sama mantan istrinya itu. Dan mantan istrinya Pak ini hurung nikah sama laki-laki lain. Belum nikah, urung nyambut gawe, belum punya kerjaan, masih di rumah, masih ngapo. Anake ya ora gelem disusui liyane. Dikasih susu sapi ya diare. Padahal si mantan istri itu belum bekerja, belum apa-apa, belum menikah dengan laki-laki lain. Dan suaminya, mantan suaminya nanti akan memberi upah. Sak karepmu kowe njaluk piro, sampai segitunya, Pak. Kok mantan istrinya itu tetap emoh, enggak mau? Nah, ini berarti tidak boleh, karena dia memudoroti mantan suami, enggak boleh. Kalau anaknya sakit, sing susah kan ya bapak itu, Pak. Sing susah bapak. Atau Pak ya, mantan istrinya itu mau nyusui, tapi minta upahnya ora umum, minta upah enggak umum. Aku gelem nyusoni anakmu. Kan gitu Pak ya. Ya anakmu barang toh. Oh, itu Pak ya. Aku gelem nyusoni anakmu. Ning aku sebulan njaluk 10 juta atau njaluk Masya Allah. Itu. Dia minta upah tapi ora umum, ya. Melampaui batas, tidak sewajarnya. Itu termasuk bentuk memudoroti mantan suami. Dan itu dilarang. Kalau itu dilakukan wis titeni wae. Allah akan memberi mudarat kepada orang.